bagaimana bisa mendapatkan LOA dari 4 kampus sekaligus di luar negeri. 1, kampus di University of Adelaide, Australia. Yang kedua adalah University of Queensland, Australia. Yang ketiga adalah Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia. Dan yang terakhir adalah Queensland University of Technology, Australia juga. Hai, selamat datang di Ruang Ilmu, kembali bersama saya, Dr. Ridwan Mahmudi. Topik kita kali ini agak berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya kita berbicara tentang bisnis, maka kali ini kita akan membicarakan tentang pendidikan. Di mana salah satu hal yang menantang dan tapi sekaligus menarik adalah bagaimana bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri dengan mudah. Nah, lebih spesifik pada topik kita kali ini, tantangan terbesar bagi seorang pemburu beasiswa adalah mendapatkan LOA, Letter of Acceptance, atau offering letter dari kampus luar negeri yang mau menerima kita. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana bisa mendapatkan LOA dari 4 kampus sekaligus di luar negeri. Bukan 1, tapi 4. Sehingga Anda punya pilihan lebih luas di dalam memilih kampus yang Anda inginkan. Kampus mana saja yang akan saya jadikan contoh pada sesi kali ini adalah 1, kampus di University of Adelaide, Australia. Yang kedua adalah University of Queensland, Australia. Yang ketiga adalah Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia. Dan yang terakhir adalah Queensland University of Technology, Australia juga. Nah, kenapa keempat-empatnya adalah Australia? Karena coach saya kali ini, yang tak lain adalah anak saya, memang menginginkan untuk mengambil masternya di Australia. By the way, sebagai informasi, 4 universitas itu adalah universitas-universitas kelas dunia yang berada dalam peringkat di bawah 100, di bawah 200, bahkan di bawah 100, bahkan dalam prodi yang tertentu yang diambil itu adalah peringkat di bawah 20 dari peringkat terbaik dunia di prodi yang dia inginkan, yaitu Master of Communication. Nah, mundur sedikit ke latar belakang yang ingin saya sampaikan adalah saat ini coach saya ini berusaha untuk mendapatkan beasiswa dan dia sedang apply 6 beasiswa, bukan 1 tapi 6. Mana saja? Yang pertama otomatis LPDP. Anda sudah tahu LPDP adalah beasiswa favorit dari pemerintah. Ini nanti yang akan kita bahas, bagaimana kita mendapatkan LOA dari kampus luar negeri untuk beasiswa LPDP. Yang kedua adalah beasiswa Aminef dari Amerika. Dia sudah apply juga. Nanti kita bahas juga di lain waktu. Kemudian LPDP tentang teknik dan sebagainya, nanti kalau sudah lolos, kita juga akan buka bagaimana caranya. Kemudian ada beasiswa yang di Eropa, jadi benua tadi sudah ada benua Amerika, sekarang benua Eropa, itu ada beasiswa stipendium Hungaricum, itu juga apply. Nanti dalam pertengahan tahun juga akan ada pengumuman mengenai itu. Kemudian juga ada beasiswa di Timur Tengah, yaitu King Abdul Aziz University Jeddah, Arab Saudi. Ya, itu juga fully funded beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah, oleh universitas di King Abdul Aziz Arab Saudi. Kemudian, nah yang jarang sekali diminati atau diketahui orang ada namanya beasiswa dari Hamad bin Khalifa University Qatar. Itu juga kita apply. Jadi dan yang terakhir kemarin juga apply untuk beasiswa di Asia Tenggara, yaitu dari pemerintah Brunei Darussalam. Jadi total ada 6. Nanti masing-masing akan kita bahas, kita tunggu waktu yang tepat. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beasiswa, bukan pada spesifik beasiswanya, tetapi komponen untuk sebagai persyaratan untuk mendapatkan beasiswa adalah, atau khususnya beasiswa LPDP, adalah mendapatkan LOA, Letter of
acceptance, ya, atau offering letter dari kampus yang menandakan kita diterima. Sebagai gambaran, uh, tanda kita diterima di perguruan tinggi itu ada dua jenis lah. Yang pertama namanya LOA kondisional. Jadi LOA ada yang LOA kondisional. Kondisional itu artinya bersyarat, yang mensyaratkan misalnya Anda harus memenuhi bahasa Inggris tertentu atau ya intinya kondisional. Jadi nanti di suratnya akan dituliskan apa yang harus dipenuhi. Yang kedua unconditional, dan yang akan kita ceritakan ini adalah bagaimana dapat 4 LOA unconditional dari universitas top di Australia. Oke. Universitas mana saja? Saya ulangi, ada University of Adelaide, University of Queensland, Royal Melbourne Institute of Technology, dan yang terakhir adalah Queensland University of Technology. Nah, teman-teman, oke, kita masuk ke pembahasan. Ada 5 langkah yang harus Anda persiapkan untuk mendapatkan LOA. Apakah Anda sebelum mengajukan beasiswa LPDP, atau setelah Anda diterima di LPDP, mendapatkan beasiswa LPDP, Anda baru dipersyaratkan untuk mencari LOA dalam waktu tertentu. Yang kebetulan akan kita bahas ini adalah sebelum pengajuan LPDP, kita sudah mendapatkan 4 LOA. Jadi, bagaimana caranya? Ada 5 langkah. Yang pertama adalah, nggak usah pakai lama, begitu Anda punya ijazah S1, dan karena itu akan sangat penting untuk Anda, kalau Anda niat kuliah keluar negeri, ya, sekali lagi, poin nomor 1 dan 2 itu kalau Anda mau keluar negeri, adalah ijazah dan transkrip Anda harus sudah berbahasa Inggris. Beberapa kampus sudah, tapi kalau ada juga beberapa kampus yang tidak ada bahasa Inggrisnya. Nah, kalau belum ada bahasa Inggrisnya, maka tugas Anda adalah melakukan penerjemahan terhadap penerjemah tersumpah, di mana nanti Anda akan mendapatkan terjemahan dari ijazah dan transkrip Anda. Di mana bisa dilakukan? Banyak kampus bisa melakukan, Anda tinggal browsing saja, di konsultan pendidikan juga ada banyak, mereka punya referensi untuk melakukan itu. Oke, jadi tahap pertama yang kita lakukan waktu itu adalah melakukan translate ijazah, karena waktu itu masih pakai SKL dalam bahasa Indonesia. Jadi, coach saya ini adalah alumni Universitas Brawijaya, SKL-nya masih bahasa Indonesia. Jika kita translate. Kemana kita translate? Kita translate waktu itu ke pusat bahasa ITB. Ya, pusat bahasa ITB, karena kebetulan kita punya informasi, punya kontak di sana. Tapi Anda bisa coba tanyakan di banyak tempat, saya rasa sekarang sudah ada secara online sekalipun. Gitu. Setelah ijazah beres, dan walaupun kemudian itu kemudian tidak terpakai karena ketika ijazahnya Universitas Brawijaya keluar, itu sudah ada bahasa Inggrisnya ya. Tapi kalau belum, translate dulu. Langkah kedua yang harus Anda lakukan adalah membuat paspor. Kalau belum punya. Kenapa paspor itu harus didahulukan? Karena paspor itu nanti penting untuk mencantumkan memproses pendaftaran Anda di universitas. Jadi mereka akan, kalau kita punya NIK, nomor induk kependudukan, kalau dalam hubungan kita dengan kampus luar negeri, yang akan diminta adalah nomor paspor dan fotokopinya otomatis. Jadi yang kedua, Anda harus buat paspor. Di mana buatnya? Sekarang sangat mudah, Anda bisa daftar online dan nanti akan dijadwalkan oleh imigrasi di tanggal tertentu, ya, kantor imigrasi terdekat dari Anda. Anda bisa pilih di aplikasi itu. Kemudian Anda daftar, bayar, foto, dan sekarang sangat mudah kok bikin paspor itu ya. Itu paling sekitar, ya ada yang 300-an, 500-an tergantung jenis paspor yang Anda buat. Nanti kita bahas lain waktu mengenai translate ijazah, mengenai juga pembuatan paspor. Dan Anda bisa cari juga channel yang lain itu sebelum kita bahas. Nah, kalau sudah punya paspor, berarti pelurunya sudah punya 2. 1, ijazahnya sudah internasional, dalam arti bisa dibaca oleh kampus luar negeri karena berbahasa Inggris. Yang kedua adalah paspor Anda sudah ada.
paspor itu adalah identitas Anda untuk perkenalkan diri Anda ke dunia luar. Yang ketiga, nah sebenarnya paralel ketika Anda proses translate, proses membuat paspor, Anda harus memperbaiki bahasa Inggris. Anda harus memastikan bahasa Inggris Anda layak. Nah, yang kami lakukan, kami kemarin memilih menggunakan TOEFL. Kenapa? Karena setelah dilihat beberapa universitas dunia yang menjadi tujuan itu memang masih menerima TOEFL di samping IELTS ya. TOEFL yang seperti apa? TOEFL IBT yang internet based itu, yang online, yang langsung dari ETS-nya. Jadi kalau untuk mencapai minimum standar, tiap kampus berbeda. Ada yang 79 total skor kalau TOEFL IBT. Kalau IELTS saya nggak begitu memperhatikan karena kemarin fokusnya ke IBT ya. Ada yang 79, ada yang 80, ada yang 90, ada yang 87. Bikin aman, Anda harus mencapai skor TOEFL IBT itu minimalnya sekali. Kalau Anda mau ke luar negeri itu adalah mungkin di 80 sekian gitu ya. Syukur-syukur 90. 90 Anda bisa melanglang buana kemana saja. Makin rendah skornya, pilihannya makin terbatas. Jadi TOEFL. Nah, bagaimana supaya efektif? TOEFL ini sesuatu yang mahal tesnya. Karena barang biayanya mahal, maka yang perlu Anda lakukan adalah menyiapkan diri Anda itu dengan melakukan tes-tes yang sifatnya adalah tes gratisan. Nah, karena biayanya mahal, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda boleh melakukan latihan-latihan TOEFL yang TOEFL prediction itu ada banyak sekali di internet gratis. Paling pun kalau seadanya berbayar misalnya 25.000, 50.000 itu bisa dilakukan untuk beberapa kali tes ya. Dan itulah yang kami lakukan. Jadi coach saya minta saya drill untuk berlatih di sana. Sistem scoringnya akan berbeda di prediction. Prediction itu mungkin pakai sistem skor sekian ratus itu, dia mencapai skor pertama 610, 617, 575 pernah dan sebagainya. Dari berbagai macam tes, kemudian kita lakukan, saya ambil yang paling rendah 575 waktu itu, dan saya kalau membayangkan kalau dikonversi ke TOEFL IBT itu kira-kira berapa. Dan prediksi saya sebenarnya bisa mencapai 90. Cuman ternyata ketika tes IBT hasilnya adalah 88. Not bad, di rata-rata atas juga, dan akhirnya ya nilainya itu 88. Keren. Kalau untuk tes TOEFL IBT itu Anda bisa cek ya jadwal tesnya kapan. Jadi setelah Anda latihan berkali-kali, Anda pastikan Anda mampu dengan nilai yang baik, berkisar di 550 ke atas, kemudian atau 575, syukur 600 terus konsisten, maka Anda ngambil tes IBT, jadwalnya bisa Anda cek di websitenya ETS, kapan ada, kemudian pendaftarannya di Indonesia, di agennya mereka di mana, dan lain sebagainya. Itu websitenya saya cantumkan ya. Jadi Anda bisa cek ke sana. Oke. Dalam beberapa waktu Anda akan di-emailkan atau dikabarkan tentang skor Anda berapa. Tapi Anda sudah punya peluru yang ketiga, skor TOEFL. Nah, setelah 3 peluru utama ini dapat, karena memang hanya ini sebenarnya peluru utamanya. Ya kalau yang lain kan soal Anda punya IP berapa sebagainya itu sebagai entry requirement juga sih ya, tapi itu basic sekali lah. Nah, kalau sudah dapat itu, maka yang Anda lakukan kemudian adalah Anda harus mulai melakukan namanya mapping. Ini yang keempat. Mapping apa? Anda pengen kuliahnya di negara mana, program studinya apa, di universitas yang mana. Dalam cerita ini, coach saya itu menginginkan berkuliahnya di Master of Communication, di mana Master of Communication itu
ada di banyak negara, lalu kita lakukan riset kecil-kecilan sehingga ketemu yang punya kualifikasi kualitas bagus tapi masih tidak jauh dari Indonesia adalah Australia. Jadi dapat negaranya, itu yang dicari dulu. Jadi kelas belajarnya, kelas pendidikannya Eropa, tapi nggak jauh. Yang kedua, kemudian di universitas mana? Nah, kita melakukan riset kecil-kecilan juga, pakai QS Word, pakai THE, intinya untuk mendapatkan ranking universitas dan ranking program studi. Dan kita sudah dapat semua. Jadi akhirnya kita dapat, oke, kita akan tuju ke beberapa kampus, termasuk kampus ke ya sedikit di luar Australia tapi masih dekat New Zealand gitu ya. Cuma yang New Zealand kemudian TOEFL-nya tidak cukup karena mereka mensyaratkan 90. Oke, kita balik lagi di Australia itu, kemudian kita dapatkan beberapa kampus ya yang kita apply. Ada yang tadi saya sebutkan 4 tadi, di Queensland ada 2, ya, University of Queensland, Queensland University of Technology, kemudian di Melbourne ada RMIT, dan kemudian ada di apa namanya University of Adelaide gitu ya. Kemudian juga di Monash University. Itu yang kita pikir kita bisa apply. Langkah kelima adalah apply langsung. Kita apply pertama kali itu RMIT. RMIT kita apply, kemudian begitu dapat TOEFL ya waktu itu ya. Iya, oh sorry, belum dapat TOEFL malah. Itu kita buat latihan untuk melamar kuliah tuh bagaimana gitu. Lamaran pertama nilai TOEFL IBT belum keluar itu RMIT. Dapat pertama adalah dapat LOA kondisional. Kondisionalnya apa? Lihat syarat TOEFL-nya harus IBT-nya terpenuhi dulu keluar. Tapi lumayan itu pengalaman bagus. Dapat LOA kondisional terhadap TOEFL IBT. Nah, balik lagi setelah semuanya beres, TOEFL IBT beres sebagainya, lalu kita apply. Kita follow up yang RMIT, ya. Jadi dalam proses apply ke universitas itu RMIT kita follow up. Tapi kemudian kita mendapatkan informasi juga daripada apply satu persatu. Akhirnya kita ketemu malaikat yang namanya agen pendidikan. Agen pendidikan kita cari mana yang agen yang kuat di negara tujuan. Akhirnya mereka bisa handle di mana, kita tanyakan. Oke, ada yang bisa handle Adelaide, kemudian University of Queensland dan Queensland University of Technology QUT, itu ada satu agen. Kemudian yang Monash dan RMIT ada satu agen lagi. Jadi total kita pakai 2 agen. Kenapa pakai agen? Pertanyaannya. Karena mereka yang akan ngerti tetek bengek dan akan membantu bagaimana proses migrasinya nanti ketika keterima. Bagaimana tahapan-tahapannya, mereka berpengalaman. Jadi kita pakai agen adalah untuk memudahkan urusan administrasi lintas negara, seperti itu. Nah, apakah bayar? Enggak. Tapi agen-agen itu mereka tidak membayar, mereka gratis, karena mereka akan dapat komisi ketika mahasiswanya atau aplikannya diterima di kampusnya. Sehingga setelah itu kemudian kita berikan kepada agen, apa yang diberikan data-datanya. Jadi termasuk transkrip, sama ijazah, paspor, maksudnya kopi ya, semua digital ya, TOEFL-nya, kemudian data diri yang lain-lain, beres, ringkas sekali, mereka yang proses. Nah, itulah kita pakai prinsip menyebar jala, meng-apply yang banyak, gitu ya, dengan harapan paling nggak 1-2 nyantol. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dari 5 yang di-apply, 4 yang datang. 1 yang tidak atau belum dapat konfirmasi adalah Monash University di Melbourne juga. Kita belum dapat konfirmasi, tetapi setidak-tidaknya 4 itu artinya sudah sangat banyak. Dan itu kemudian oleh coach saya kemudian dipilih salah satu karena peringkat Master of Digital Communication yang dia suka, itu peringkat terbaiknya ada di Queensland University of Technology, QUT,
Maka ini yang di-apply untuk beasiswa LPDP. Jadi peringkat ke-19 dunia secara program studinya, ya, secara program studinya. Itu saja sharingnya. Teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan LOA, silahkan bisa kontak, bisa komen, sebisanya saya akan coba jawab. Ya, pada intinya sebenarnya adalah kata kuncinya memantaskan diri, menyiapkan apa yang bisa disiapkan. Translate dulu, selangkah demi selangkah harus dilakukan, karena kalau tidak, itu hanya akan menjadi momok yang aduhnya kebanyakan gitu. Tapi kalau dikerjain selangkah demi selangkah, dan itu yang saya lakukan terhadap coach saya untuk membimbing dia mencapai ini. Bagaimana hasilnya kita belum tahu, masih nunggu Juni nanti di LPDP, tetapi kalaupun LPDP ada yang tidak lolos sekalipun dari 4 kampus Australia, dia masih punya cadangan 5 kampus yang lain di luar negeri. Di Hungaria, di Arab, di Qatar, di Amerika, di Brunei Darussalam. Jadi selamat berjuang, selamat memburu beasiswa. Terima kasih. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk subscribe, komen, share, dan like. Sampai jumpa di materi yang lain.